Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Irfan Wibowo dari UPBJJ Jakarta dengan NIM saya 049774314. Kali ini kita akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini kita sudah mempelajari panduan praktik 2, kemudian kita disuruh mempraktikkan setiap materi dan dijelaskan, yaitu apa itu CD, apa itu CLS, apa itu CLS strip tanda tanya, dir, if config, if config all, if config slash tanda tanya, if config release, renew, oke, dan sampai yang 20 net. Oke. Di sini kita sudah mencari apa artinya CD dan segala macam. Oke. CD adalah merupakan singkatan dari change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari suatu directory ke directory lainnya dalam sistem file. Oke. Berarti langsung saja kita implementasi ya. Kita pencet Windows R. Nah, kita pencet Windows R. Ini udah ada nih. Kita ketikkan cmd. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Ini. Oke. Pertama kita ketikkan cd. Oke. cd. Ini kita mau berpindah dari satu directory ke directory lainnya. Nah, di dalam file pf44t ini ada apa aja ya, kita bisa masuk ke dokumen ya. Nah, sudah masuk ke dokumen. Oke, itu tadi kita dari pf44t ya berpindah jadi ke dokumen. Untuk membalikannya ke pf44t ini sangatlah mudah, tinggal pencet cd titik. Oke. Nah, dia akan balik lagi ke sini. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, soal yang kedua itu CLS ya. CLS adalah singkatan dari clear screen. Perintah ini membersihkan layar command prompt dan menghapus semua teks sebelumnya, memberikan tampilan yang lebih bersih. Oke. Kita ketikkan aja langsung CLS. Nah, kayak gitu ya guys. CLS itu membersihkan semua yang tadi kita ketik. Nah, habis itu ada soal nomor 3, CLS strip garis miring tanda tanya. Ini adalah opsi bantuan untuk perintah CLS. Ini menampilkan informasi tentang cara menggunakan perintah CLS beserta opsi yang tersedia. Oke, kita ketikkan CLS garis miring tanda tanya. Nah, kayak gini ya guys, CLS garis miring tanda tanya. Nah, clear screen. Oke, kita ketikkan lagi CLS. Nah, udah. Dir. Sekarang nomor 4, dir. Dir ini adalah opsi bantuan untuk perintah dir. Dir sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dan directory di directory saat ini. Kita mau lihat directory ini, berarti kita mencetkan dir. Nah, ini directory yang ada di dalam pf44t. Nah, kalau kita menggunakan dir tanda tanya, itu kita akan perintahnya tuh apa aja sih yang harus ada di dir gitu. Nah, di dalam dir ini perintahnya ada sangat banyak ya. Ada /a, attribute, /b, /c, ya, /d dan lain-lain. Oke. Kita continue saja, kita CLS lagi, kita bersihkan biar lebih bagus. Oke, selanjutnya kita akan melihat soal nomor 5, yaitu if config ya. If config ini adalah perintah untuk menampilkan konfigurasi IP atau internet protokol dari semua antarmuka jaringan komputer Anda. Oke, kita ketikkan if config
beda ya, if config sama if config itu beda. Nah, di dalam if config ini kita kelihatan Ethernet adapter Ethernet 2. Nah, kan wireless LAN adapter connection 2, connection 1. Oke, ini saya ada WiFi 2 berarti ya kan, ada yang di bawah sama ada yang di atas. Wireless LAN ya kayak gini. Nah, IP address-nya saya dapatnya yang ini. Untuk default gateway-nya, untuk default gateway IP yang WiFi yang pertama ini ya, seperti itu untuk it config. Kalau it config/all, kita langsung ke nomor 6, CLS dulu. Oke, it config/all. Nah, kita akan ngelihat semua ya. Perintah ini menimbulkan semua informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, alamat MAC address, dan informasi jaringan lainnya untuk semua antarmuka ya. Seperti yang Anda lihat ini ya. Kita diperlihatkan semua sampai ke Bluetooth-nya juga kita dapat ya. Oke, lebih banyak daripada yang if config biasa. Oke, kita CLS lagi. Kita lanjut ke nomor 7. Oke. Nah, di nomor 7 ini if config garis miring tanda tanya, ini adalah opsi bantuan untuk perintah if config untuk menampilkan informasi tentang cara menggunakan perintah if config beserta opsi yang tersedia. Seperti yang tadi dibilang, kalau pakai garis miring tanda tanya itu untuk menampilkan informasi bagaimana kita menggunakan perintah tersebut ya. Apa aja sih perintah yang ada di dalam if config ini gitu. If config misalnya benar nggak? Oh benar, oke. Nah, di dalam if config ini kita diperlihatkan dengan cara gimana cara untuk menjalankan perintah tersebut. Ini ada sangat banyak ya. Ada yang tadi all udah, terus release ini sama kayak soalnya nih, ada release untuk digunakan untuk melepaskan alamat IP dari antarmuka jaringan tertentu untuk membuatnya tidak lagi digunakan. Jadi kita kayak melepas semua IP dan tidak ada jaringan. Dan renew ya, renew ini digunakan untuk memperbarui alamat IP dari antarmuka jaringan tertentu. Oke, kita jelaskan lagi. Untuk yang release itu kita kayak melepas jaringan, melepas IP ya, jadi kita tidak ada jaringan di komputer kita. Dan untuk renew kita diperbarui alamat IP-nya gitu. Jadi kalau teman-teman memencet if config release, pasti akan jaringannya tidak ada loss. Dan untuk mengembalikannya lagi sangat mudah, berarti pakai if config renew ya. Oke. Dan untuk display if config display DNS ya, perintah ini menampilkan semua catatan DNS dari cache DNS komputer ya. Bukan yang ini. Perintah ini menampilkan semua catatan DNS yang saat ini disimpan dalam cache DNS komputer. Oke, kalau yang ini coba kita lihat DNS, cache DNS sebanyak apa sih yang ada di komputer saya gitu. /display DNS, display if config display DNS, if config not regular oh nggak bisa ya. Ya udah, berarti lanjut aja. Untuk if config flash DNS ini digunakan untuk menghapus semua catatan DNS dari change DNS komputer. Kita menghapus semua sampah yang ada di DNS kita. If config flash DNS ya. DNS. Soalnya kayak gimana sih? Kok salah dua-duanya? Coba lihat dulu. It config display DNS flash DNS display
ifconfig display DNS, kita copy aja dulu, coba kita lihat kenapa bisa salah. Nah, ini semua cacenya, berarti tadi saya salah nulis ya. Ini semua cache yang ada di komputer saya. Oke, berarti kita langsung flush aja, kita bersihkan ya. Kita bersihkan semua DNS yang ada di komputer saya. Nah, successful flush DNS resolver change. Kita lihat lagi display DNS-nya. Nah, yang tadinya banyak ya, kita flush, kita bersihkan jadi cuma satu. Oke, kita cuma satu. Ini sangat berguna sekali untuk untuk kelancaran internet apa gitu. Nah, lanjut untuk soalnya nomor 12, itu ifconfig register DNS. Ini digunakan untuk merefresh dan meregistrasi kembali semua catatan DNS yang diperbarui ke DNS. Ini kita merefresh dan registrasi ya untuk meregistrasi kembali semua catatan yang diperbarui DNS. Oke, lanjut kita ke soal nomor 13, yaitu ping ya. Ping ini digunakan untuk menguji koneksi jaringan ya, dengan mengirim paket data ke alamat tujuan tertentu dan kemudian menerima balasan. Oke, contohnya tadi ini ada ping google.com. Kita nggak bisa pakai www karena pasti bakal error ya. Nah, ping Google saya itu 22 ms ya, 22 ms, 25 sampai 22 ms. Oke, coba kita ping ya. Kita ping alamat IP kita 192.168.1.1. Oke, kita ping alamat IP kita. Nah, kecepatannya range-nya tuh minimal 2 sampai 3 ms. Oke, kita CLS lagi, kita bersihkan. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Nah, Netstat ini menampilkan informasi tentang koneksi jaringan, routing table antarmuka jaringan, dan statik protokol jaringan. Oke, kita coba Netstat. Nah, protokol lokal address ya, kelihatan semua. Ini menampilkan informasi tentang koneksi jaringan kita, routing table antarmuka jaringan, dan statik protokol jaringan. Oke, masih belum kelar. Nah, kita lanjut ke ini, biarin aja dulu. Kita lanjut soal ke 15. Tracers. Tulisannya baca gimana? Tracers ya, tracers. Perintah ini digunakan untuk melacak root paket data dari komputer Anda ke tujuan yang ditentukan melalui jaringan. Ini pencet Ctrl C aja nih biar cepet. Nah, untuk menghentikannya kita pencet Ctrl plus C karena lama banget, nggak perlu. Kita ketikkan untuk yang soal nomor 5, tracer google.com. Oke, tracking router google.com. Oke, over maximum of 30 hops. Nah, ini kita lagi melihat ya, tracking ya jatuhnya ya, nge-tracking ya, melacak ya, nge-tracking paket data kita, seberapa cepat sih gitu ya, seberapa cepat internet kita untuk di google.com. 30 kayaknya terlalu lama ya, udah kita skip aja. Oke, kita skip lagi, kita lanjut ke petping. Nah, petping ini adalah gabungan ya, gabungan dari
tracer root dan ping ini melacak, sorry bentar, kita CLS dulu, jelek banget soalnya kebanyakan. Oke, path-ping. Path-ping ini adalah gabungan dari tracer root dan ping. Ini melacak root paket dan memberikan statik tentang setiap hop di router tersebut. Oke, kita coba path-ping ya. Path-ping google.com. Nah, sama kayak tadi ya, tracking router to Google over maximum of 30 hops. Nah, ini dia lagi men-tracking dan memping google.com nya. Oke, sangat lama sekali ya, kayak gitulah, hampir sama ya. Oke, kita hentikan paksa aja. Kita mau lanjut ke tadi udah path-ping, berarti sekarang ns lookup. Nah, ns lookup ini adalah perintah yang digunakan untuk melakukan pencarian DNS untuk mencari informasi tentang alamat IP atau nama domain tertentu ya. ns lookup google.com. Nah, udah dapet nih ya kan, servernya tidak diketahui, unknown, addressnya 192.168.1.1 yaitu saya gitu, name nya Google. Nah, addressnya banyak sekali. Nah, oke, kita clear lagi, lanjut ke nets ya. Nets ini adalah utilitas baris perintah yang digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan, firewall, dan parameter lainnya di sistem Windows. Kita ketikkan nets, coba nets in if IP show config ya. Sorry, kurang H ya, sama aja salah. Nets int if config, copy aja lah, kita lihat apa yang salah. Kebalik itu, st nya kebalik. Nah, cuma kebalik di sini doang ya, t sama s nya. Astagfirullah. Oke, nah ini untuk show config IP nya ya, hampir sama kayak kita kalau menggunakan perintah if config all atau yang tadi tuh if config ya, itu if config yang all, kita hampir sama ya, kita melihat semua ya, kecuali ini kita kagak dapat untuk look back ya, look back nya. Oke, kita CLS lagi, kita ke root ya, ke root. Tadi udah nets, kita ke root sekarang. Nah, root ini menampilkan dan mengedit table root IP dari sistem Windows. Kita lihat ke root. Salah lagi nih, enggak kan? Root print. Nah, menampilkan, kita untuk menampilkan aja ya, tidak mengedit, soalnya akan memakan waktu lama. Kalau kita mengedit table root IP nya ini kayak gini, IPv6, IPv4 nya, root table nya. Oke, lanjut ke net. Oke, net ini adalah utilitas baris perintah yang menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola jaringan, termasuk konfigurasi pengelolaan, penggunaan, dan grup dan lainnya. Oke, kita lihat net user. Nah, net user ini ada administrator, ada ini juga. Kalau kita lihat net slash tanda tanya, ada apa aja sih ya kan? Kita bisa take this of this di net ini kayaknya juga bisa untuk mengganti
ya, mengganti nama administrator kayak ini ya, tapi harus ada aksesnya gitu. Kita bisa ganti dengan net user gitu, net user pf, kita ketikkan pf44t. Nah, di spasi ini kita menggunakan kita pakai nama baru, contohnya nama saya gitu. Nah, kita ketik enter. Kalau misalnya ada aksesnya gitu, itu bakal bisa keganti. Kalau nggak bisa. Oke. Sekian. Kayak gitu aja penjelasan dari saya ya. Penjelasan semua perintah yang ada di command prompt. Yang ada di command prompt ini cukup banyak juga yang masih belum dijelaskan gitu. Sebenarnya kayak kita membuat directory atau mendelete directory dan melihat apa saja yang ada di dalam directory kita di terminal, pakai terminal. Pakai cmd ini bisa lewat sini, tapi kan pakai sini juga bisa gitu. Ya udah, kayak gitu aja ya, kayak gitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.